boleh dibandingkan misalnya bagaimana sih leadership dalam menghadapi COVID ini di Indonesia, kemudian misalnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga atau. Tapi permasalahannya adalah rakyat itu sangat percaya terhadap pemerintahan di Vietnam. Jadi masyarakatnya kemudian langsung melakukan mitigasi, kemudian ketika disuruh untuk tidak keluar rumah ya mereka manut ya. Dan yang paling penting adalah pemimpin di Vietnam hadir untuk memberikan bantuan APD, bantuan sembako. Dengan demikian, alokasi anggaran jelas tadi kalau ditanya efektif atau enggak. Dengan ketersediaan data PHK yang tidak tersedia, tidak mungkin efektif gitu ya. Yang bisa itu nanti perkiraan bahwa ini diberikan kepada yang ojol kan, yang ojek online. Lalu ada yang protes, taksi juga harusnya dapat, supir taksi oke, tapi kan yang kesian warung. Jadi semua itu bisa didaftar. Memang there is no leader. Cuman ada dealer. Jadi kepemimpinan dealer ini yang membahayakan penanganan kasus COVID ini. Nah, pemerintah yang pelit itu akan menghadapi delegitimasi yang makin menjadi-jadi 2 bulan ke depan. Jadi kita lebih baik bersiap-siap selain soal ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, tapi juga potensi social unrest. Dan saya kira itu problem yang akan membahayakan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat muslim. Kembali kami hadir menampilkan diskusi-diskusi berkualitas dan syarat ilmu. Kali ini dengan narasumber-narasumber sebagai berikut. Yang pertama adalah Dr. Nina Sapti Triaswati SEMSC, seorang pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita pengusaha yang sukses yang namanya juga sudah tidak asing lagi, yaitu Mbak Suryani Motik. Kemudian yang ketiga adalah seorang ekonom milenial dari Indef, yaitu Mas Bima Yudhistira. Yang terakhir adalah sosok yang juga sudah sangat tidak asing lagi dan kehadirannya selalu dinantikan dan juga selalu hadir di channel ini mewarnai diskusi-diskusi bernas. Di channel ini tak lain tak bukan adalah Mas Rocky Gerung. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa lagi dan salam sehat. Pada perbincangan kali ini kita akan ditemani oleh Mas Bima yang saya kira kita semua tahu yang tiba-tiba mendadak populer. Memang sebelumnya sudah populer karena menantang staf sus dari staf sus presiden. Kemudian ada Mbak Tisa atau Mbak Nina Sapti, sahabat saya, yang beliau nih ahli ekonomi kelembagaan. Dan yang terakhir yang tidak asing lagi, kita punya Bung Rocky Gerung. Siapa yang nggak kenal di Indonesia Bung Rocky Gerung? Ada yang senang, ada yang cinta, ada yang juga benci. Saya diasingkan justru. Kita mulai aja mungkin dengan kita urut aja ya, urut yang paling muda ya. Mungkin kita mulai dari Mas Bima kali ya. Berarti saya mulai. Oh, atau Mas Rocky mau mulai? Terserah. Mau saya Mas terlalu Rocky. Muda. Oh, terlalu muda. Oke. Kita mulai dari Bima Sakti tuh. Cocok ya kalau kita mulai dari Mas Bima ya. Cocok dari Bima Sakti dulu. Kita mau lihat nih. Bagaimana pandangannya Mas Bima mengenai boleh dibandingkan misalnya bagaimana sih leadership dalam menghadapi COVID ini di Indonesia, kemudian misalnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara-negara yang lainnya. Apakah semua negara ini heboh gitu? Apakah semua negara ini panik seperti yang kita lihat di kondisi di Jakarta, di Indonesia kali ini? Silakan, monggo Mas Bima. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bandingkan memang gaya kepemimpinan ini kan akan kelihatan pada waktu terjadi pandemi ya. Jadi sebelumnya mungkin bisa ditutupi dengan citra di media sosial gitu. Tapi ketika pandemi ini kan masyarakat bisa langsung merasakan sebenarnya
pemerintah hadir atau enggak gitu ya. Pemimpinannya hadir atau enggak gitu. Misalkan kita lihat ya, pada waktu awal-awal kan model kepemimpinannya kan kepemimpinan yang terlalu menyepelekan gitu ya. Bahkan kita disuruh minum susu kuda liar. Kemudian juga ada yang bilang bahwa nggak akan masuk karena corona ini perizinnya dipersulit di Indonesia gitu ya. Dan kita melihat juga bagaimana pada waktu bulan Januari Februari itu justru yang melakukan lockdown diam-diam itu adalah kan bupati ya, ada bupati, wali kota. Audionya di mute. Jadi pemerintah pusatnya bilang apa, tapi kemudian di pemerintah daerah mereka langsung melakukan aksi-aksi sepihak gitu. Ini kan bukti memang kepemimpinannya nggak benar ya. Kemudian juga sampai bingung itu sampai ke level yang paling bawah, misalkan di RT, di RW. Saya kebetulan di Yogyakarta melihat sendiri bagaimana RT sibuknya bukan main untuk melakukan lockdown lokal gitu ya. Itu menunjukkan nggak ada garis komando yang jelas antara di level pusat sampai ke level yang paling kecil. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara lain, sebut saja misalkan di Asia ini yang berhasil, salah satunya ada Vietnam, kemudian Korea Selatan, dan Taiwan. Jadi ada yang bilang Vietnam, ini karena Vietnam ini meniru Cina gitu, China model otoritarian. Padahal kalau dilihat dari banyak perspektif, Vietnam itu bukan masalah otoritariannya gitu, tapi permasalahannya adalah rakyat itu sangat percaya terhadap pemerintahan di Vietnam. Jadi masyarakatnya kemudian langsung melakukan mitigasi-mitigasi, kemudian ketika disuruh untuk tidak keluar rumah ya mereka manut ya. Dan yang paling penting adalah pemimpin di Vietnam hadir untuk memberikan bantuan APD, bantuan sembako, sehingga nggak ada alasan untuk rakyat Vietnam tidak mempercaya pemimpinnya gitu. Sehingga Indonesia pemimpinnya nggak hadir. Ya jelas ya. Nanti saya akan cerita banyak ke Mbak Yani. Tapi satu hal yang kita lihat misalkan di Vietnam begitu, di Korea Selatan itu kan relatif lebih demokratis dari Vietnam misalnya. Tapi masyarakat itu disuruh untuk melakukan rapid test sendiri misalnya, jalan ke drive-thru, pemerintah menyediakan drive-thru untuk rapid test COVID-19, itu kemudian berbondong-bondong orang mengendarai mobilnya masing-masing, minta dites gitu ya. Jadi ada partisipasi publik. Taiwan lebih hebat lagi pemimpinnya, jadi sangat dekat jaraknya dengan China gitu kan, tapi Taiwan berhasil untuk relatif sedikit ya yang korbannya gitu. Jadi kita mau lihat dari sisi ekonomi, politik, tapi yang lebih penting adalah dari negara-negara yang berhasil itu ada trust dari masyarakatnya terhadap pemerintah, karena pemerintahnya hadir. Kalau di kita ini kan bingung juga nih, teriak-teriak lockdown dan segala macam, ternyata pemerintah memang nggak berani untuk melakukan lockdown karena ada pasal 55 itu di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah pusat harus tanggung jawab ngasih kebutuhan pokok. Karena dia nggak sanggup, akhirnya ya masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri gitu. Jadi ngelihat bahwa di tengah pandemi, ya saya nggak ngerti ya, tapi kita kayak lost leadership gitu. Mas Bima, saya sekarang pengen ke Mbak Tisha atau Mbak Nina. Tadi Mas Bima sudah sedikit menyinggung soal leadership di tingkat yang paling bawah, Pak RT, kemudian Bupati. Kelihatannya jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, Mbak Tisha nih ngelihatnya bagaimana nih? Apa betul itu yang terjadi gitu? Apa betul nggak ada garis komando yang clear gitu? Apa ini ada kaitannya nggak dengan misalnya budget gitu? Karena setiap lembaga kan punya anggarannya tersendiri gitu, sehingga mereka keinginan untuk yang satu berbuat, tapi nanti konsekuensinya apa gitu. Nah mungkin Mbak Tisha sekaligus karena punya latar belakang di kelembagaan lebih bisa menjelaskan atau penelitiannya dalam konteks ini. Silakan Mbak Tisha. Ya, makasih Mbak Yani. Tampak bahwa awalnya itu prioritas masih belum terlalu jelas ya. Jadi kalau seandainya pemerintah itu benar-benar mau berperang melawan corona, maka yang diperhatikan kan kita harus bisa petakan itu siapa saja yang akan terjangkit oleh corona. Jadi kalau kita lihat ini, kelemahan utama itu ada di data, saya lihat. Kenapa? Karena data itu
tentu aja nggak pernah sempurna gitu ya. Jadi apa yang terjadi, datanya itu tidak diakui atau belum diakui sudah ada korban gitu ya. Nah ini yang paling bahaya, karena kalau dari sisi kesehatan masyarakat pemahamannya adalah sekecil apapun tanda-tanda itu adalah data awal. Nah kalau kita lihat kan awalnya tuh sangat percaya diri, jadi disitulah seorang pemimpin punya pilihan untuk hati-hati atau untuk mengabaikan ya. Nah hati-hati ini yang menjadi tanda kutip kenapa negara-negara seperti katakan kenapa China cukup cepat gitu ya, walaupun Desember itu sudah ada tanda-tanda tapi Januari dia sudah umumkan lockdown. Berarti dengan cepat walaupun tandanya itu hanya tanda-tanda kecil gitu ya, tapi lockdown dilakukan pada saat 17 jiwa sudah meninggal di sana di Wuhan. Jadi artinya 17 itu sudah angka yang cukup besar kan dari sisi meninggal, tapi langsung keputusannya cepat gitu ya. Nah, tentu aja ada konsekuensi biaya karena di negara kita konsekuensi biaya itu ada di aturan perundang-undangannya ya, yang tadi disebutkan benar bahwa pemerintah pusat harus mengatasi itu ya. Nah problemnya memang merubah anggaran itu tidak cepat. Memang saya lihat kelambatan dalam pengambilan keputusan dengan data yang terbatas itu menyebabkan biayanya yang mahal itu adalah biaya nyawa yang pertama. Jadi korban-korban sudah berjatuhan dan banyak sehingga pada saat dilakukan kebijakan awal itu kan masih social distancing. Jadi saya lihat dengan data yang terbatas kebijakannya social distancing. Begitu data semakin terlihat jelas yang meninggal jauh lebih banyak lagi, dan yang paling penting kalau dalam berperang melawan corona amunisi terbesar itu ada di fasilitas kesehatan kita gitu ya. Jadi pada saat akhir Maret itu sudah terlihat sekitar 30-an lah korban jiwa gitu ya. Jadi artinya angka-angka korban jiwa dari dokter dengan perawat dan lain-lain itu sudah mulai terlihat. Awalnya 10 sih, tapi lama-lama keluar gitu ya di publik satu persatu, sehingga pada saat April itu lebih jelas lagi ya pada bulan ini. Nah yang ini dikatakan adalah pertama, nyawa adalah prioritas pertama. Yang kedua, dana itu hanya untuk mensupport kemana dia harus kita support ya. Jadi uang pertama yang harus kita lakukan itu adalah fasilitas kesehatan. Dan di situ terlihat sekali terbatasnya fasilitas kesehatan kita. Karena awalnya kenapa data itu kecil keluar korban jiwanya, itu karena rumah sakit yang bisa atau lembaga yang bisa melakukan uji tes yang dipercaya itu awalnya cuma 3, sekarang sudah 45 begitu ya. Jadi membuat data itu terlihat jelas hanya kalau ada keberanian untuk mengakui bahwa ada korban dengan tes yang tepat. Dan tes ini ternyata tergantung dengan sumber data, sumber material impor ya. Jadi reagennya itu impor gitu untuk tes PCR. Tesnya ada 2 macam. Memang ada yang kita kenal PCR itu yang paling bagus pakai swab test, tapi yang kedua itu adalah rapid test. Sayang sekali rapid test ini kan tidak terlalu akurat dalam memetakan. Jadi diakui bahwa sekitar 30% gitu ya akuratnya. Artinya apa? Orang yang dites dengan rapid test lalu dinyatakan negatif bisa besoknya jadi positif karena memang saat itu belum terlihat gitu ya. Jadi ada perbedaan di dalam teknis kesehatannya. Jadi artinya yang paling tepat adalah PCR. Nah, PCR membutuhkan reagen yang berasal dari impor. Jadi kita bisa bayangkan kendala terutama kita, data itu tidak dipetakan dengan baik karena kalau orang yang terjangkit tidak dipetakan, otomatis fasilitas kesehatan tidak bisa membatasi siapa dia begitu ya. Jadi artinya dia cuma bisa mengira-ngira ini sakit apa, tapi sudah terlanjur dokter-dokter yang meninggal itu adalah dokter yang tidak tahu itu sakitnya corona atau COVID-19. Nah, jadi kita lihat dengan data yang lemah, korban jiwa berjatuhan dan penyebaran cepat sekali, sehingga pada saat dipetakan yang terjadi adalah awalnya kita berharap bisa cepat dengan melakukan istilah umumnya adalah lockdown. Di Indonesia tidak dikenal
secara kelembagaan lockdown itu. Jelas dia bahasa Inggris ya. Sekarang sudah menjadi aturan yang namanya pembatasan sosial berskala besar gitu. Katakan itu baru keluar di akhir Maret. Ya, dari awal diakuinya awal Maret, 2 Maret kan, itu baru keluar di akhir Maret. Jadi aturannya sendiri, kelembagaannya setelah sebulan diakui ya. Jadi itu kelambanan di dalam mengubah atau memetakan kelembagaan yang tersedia. Padahal kalau kita lihat lagi dengan kelambatan seperti ini, maka akan ada biaya yang lebih besar, nyawa dan dana. Nah, dana ini kenapa? Karena kan pergerakan dari penularan itu terjadi kalau kita nggak punya data yang akurat, kita tidak tahu lagi ada di mana begitu ya. Jadi yang terjadi adalah komunitas gitu ya, penyebarannya sudah secara komunitas. Dan kalau sudah seperti ini, maka korban jiwa akan lebih banyak dan tentu saja yang paling mahal adalah korban jiwa yang ada di dokter atau tenaga perawat, tenaga medis lainnya. Nah, jadi kalau kita bisa punya prioritas, tadi biaya apa? Yang pertama adalah biaya untuk mencegah korban jiwa. Yang kedua adalah biaya untuk memetakan kemana uang ini harus dialirkan. Saya meletakkan prioritas pertama pada kesehatan. Yang kedua, tentu saja bersamaan dengan kesehatan, kan kita mau merencanakan pembatasan sosial berskala besar. Tentu saja harus menghitung siapa yang harus dibantu. Nah, pengalokasian dana yang kita lihat ini, dengan terbatasnya data-data siapa yang terkena, maka menjadi tidak jelas begitu ya. Jelas orang miskinnya ada, karena kalau orang miskin kan selalu dapat bantuan ya, PKH, ada kartu-kartu tadi, ada kartu sejahtera gitu ya. Nah, tapi yang menjadi penting, tambahan dari kelas menengah yang tadinya bekerja lalu tidak bekerja, atau yang tadinya pekerjaannya harian yang berasal dari warung dan sebagainya, tapi dianggap cukup kaya, jadi sekarang tidak punya penghasilan, itu yang tidak terpetakan dengan baik. Jadi artinya setelah kita bicara kemana uang itu mengalir, pertama ke fasilitas kesehatan, yang kedua waktu mau diberikan kepada pekerja-pekerja yang terdampak corona, tidak secara penyakitnya, tapi secara ekonomi karena tidak bisa bekerja, karena semuanya sekarang ditutup kan kegiatan-kegiatan tersebut, itu yang menjadi kekhawatiran berikutnya, gitu ya. Nah, kenapa ini kita lihat ada kekhawatiran besar? Karena memang di awal-awal tarik-menarik bahwa biaya yang dikeluarkan kalau seandainya lockdown itu akan besar, tapi dengan lambat itu jauh lebih besar lagi sebetulnya. Jadi sekarang sudah terlanjur dan yang perlu dilakukan adalah ke depannya bagaimana alokasi dana ini tepat ke sasaran yang harusnya dapat. Nah, ini yang lebih sulit sebetulnya. Misalnya kalau kita bicara fasilitas kesehatan tadi, kurang APD begitu ya. Kekurangan di data APD itu adalah tidak hanya kepada dokter, perawat gitu ya, tapi kan APD artinya masker juga harus digunakan bagi rakyat yang berada di luar ya, di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Nah, yang ini mau tidak mau kita akui kita udah nggak punya fasilitas ini. Jadi yang ada itu adalah masker yang dibuat tidak untuk standar kesehatan. Jadi artinya masker yang dibuat secara katakanlah masker kain. Batik gitu ya, itu bukan masker yang untuk standar kesehatan, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi kita sudah harus akui bahwa ini bukan standar kesehatan, karena kalau kita lihat negara maju seperti Amerika atau di RRT sekalipun, itu yang dipakai yang masker dengan standar kesehatan. Di Indonesia kita pakai sudah masker yang kain sekarang. Ya, kalau tidak ada pun kita pakai cadar aja, akhirnya ditutup gitu kan. Ya, jadi akses untuk dapatkan maskernya kan susah sekali, tidak ada di pasaran. Kalaupun ada harganya mahal. Jadi sudah jelas untuk rakyat yang biasa kita akan pakai yang kain-kain itu. Nah, dokter-dokter yang harusnya pakai masker yang standar tinggi itu pun ada tapi mahal gitu. Jadi ada tapi harganya naik dengan cepat. Impor lagi gitu. Jadi kita lihat di sini dengan mau mengalokasikan dana untuk kesehatan tapi harga-harga sudah naik gitu ya. Jadi artinya yang bisa menanggung adalah tentu kelompok yang mampu membeli barang-barang yang mahal ini. Yang tidak, rata-rata rakyat akan bicara tentang
minimal ya, kemampuan minimal untuk bisa bertahan dengan APD terbatas. Artinya data yang untuk penyebaran ini menjadi fokus gitu ya. Dengan kebijakan PSBB bisa dilakukan, tapi sampai hari ini kita lihat pun sulit sekali untuk bicara PSBB. Ya kenapa? Karena memang sudah terlanjur menyebar ke daerah kan. Sebagiannya saya lihat pada saat diumumkan 23 April untuk dilarang mudik, kata-kata itu keluar, itu artinya yang sudah terlanjur mudik sudah banyak, sudah jutaan. Gitu. Mbak Nina, mungkin kita bahas nanti kita lanjutkan antara pulang mudik dan pulang kampung gitu, PSBB, efektif dan sebagainya. Kita coba sekarang ke Mas Rocky Gerung. Kita mau dengerin Mas Rocky Gerung nih. Tadi Mas Bima sudah panjang lebar cerita apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dibandingkan antara satu negara dengan negara lainnya dan termasuk di Vietnam. Ada persoalan trust. Kemudian Mbak Nina cerita tadi ada kaitannya dengan kelembagaan dan lambatnya mengambil keputusan, apakah karena terlalu hati-hati, apa menyepelekan, atau karena mungkin budgetnya yang nggak ada karena tahu persis konsekuensinya kalau misalnya ini diterapkan ada sejumlah anggaran yang cukup besar yang harus dialihkan. Saya pengen dapat pandangan Mas Rocky Gerung nih yang sudah banyak merenung. Biasanya kalau orang merenung coba menarik diri dari persoalan ini bisa lebih melihat persoalan ini lebih jernih dari kita-kita yang ada di dalam gitu, ikut bergelut dalam keseharian. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa kok kayaknya kisruh amat gitu ya antara satu daerah dengan daerah lain? PSBB tadi iya, tiba-tiba ada Pak Tito datang ke Pak Anies gitu. Kemudian ditutup, tapi juga kemudian nggak boleh gitu. Kereta boleh jalan, mobil boleh jalan, nggak pulang kampung, nggak mudik tapi pulang kampung gitu. Saya pengen ngelihat nih Mas Rocky ngelihatnya bagaimana ya ini persoalan sebenarnya. Tadi sebelum mulai saya dengar lagunya Al Jarreau. Judulnya Masquerade is over. Si pemakai topeng sudah selesai gitu. Dan itu yang memperlihatkan keadaan hari ini. Kepemimpinan yang bertopeng. Kepemimpinan yang tahu bahwa memang brankas kita itu hampir kosong. APBN kita kosong. Gitu. Tapi itu nggak ada soal. Yang jadi soal kenapa tidak mampu mengambil keputusan itu. Tentu saja memimpin artinya menghadapi semua situasi ekstrim. Situasi ketidakpastian. Justru dalam economy of the uncertainties ini, pemimpin harus maksimalkan diskresinya. Jadi dari awal kalau problemnya leadership memang nggak ada leader, yang ada dealer. Kebanyakan dealer. Deal sana, deal sini. Mau memutuskan arah APBN, mau relaksasi ekonomi, atau mau menyelamatkan jiwa. Itu dealernya banyak yang bisikin kan. Jadi presiden yang disandra oleh para dealer, padahal dia leader. Itu problem utamanya di situ sebetulnya. Kalau soal leadership. Problem kedua, diterangkan tadi oleh Mbak Nina, bahkan soal masker aja sampai sekarang, orang susah cari. Saya tinggal di pinggir hutan di Sentul. Itu desa sekitar saya itu nggak ada tuh maskernya tuh. Bikin sendiri, minta sana, minta sini. Itu. Jadi ini pertanda bahwa memang koordinasinya berantakan. Dan mesti diakui dulu bahwa dari awal data itu memang tidak tersedia. Kenapa? Kalau kita pergi jauh ke sumber awal dari problem ini, Presiden sendiri mengatakan bahwa kami bekerja mengikuti metode intelijen. Jadi datanya dikumpulin diam-diam, entah dari mana, ngutip dari versi luar negeri, ditambah perdukunan mungkin, nujum. Kan masalahnya, kalau datanya dikendalikan oleh intelijen, maka akademisi, researcher, nggak mungkin punya akses. Padahal data itu diperlukan oleh akademisi untuk bikin proyeksi. Demikian juga tenaga medis, dia nggak tahu datanya karena datanya dikunci di dalam terminologi ini data berbasis intelijen. Jadi ajaib bahwa dari awal pendekatannya udah
pendekatan remang-remang. Intelijen kan bekerjanya remang-remang, tuan. Nah, kemudian kita ikuti lagi keterangan berikutnya itu. Keterangan dari Pak Luhut. Pak Luhut bilang ini strategi militer. Jadi bagaimana mungkin strategi militer diucapkan oleh Menko Investasi itu? Tentu Pak Luhut punya latar belakang militer, tapi kan bukan fungsi dia merancang satu strategi militer dalam rangka untuk penanganan COVID. Ini sebetulnya strategi ilmiah yang diperlukan, strategi ilmiah, pemetaan data, bikin proyeksi. Terus lihat varian-varian, penyimpangannya bagaimana. Jadi dari awal itu soal data yang dikendalikan secara sangat remang-remang, kita nggak pernah tahu datanya. Akibatnya kita pergi cari data ke luar negeri. Baru-baru ini pemerintah Singapura kasih keterangan lain, bahwa enggak, itu data Indonesia itu buruk. Luar negeri Harvard kasih keterangan lain, buruk. Tidak begitu datanya. Karena kita punya akses perbandingan, maka kita jatuh pada ketidakpercayaan. Pada akhirnya begitu. Nah, kekacauan itu didasarkan pada soal tadi. Mau memanfaatkan peluru yang cuma sedikit, tapi itu pun ragu untuk memicu tuh. Jadi pelatunya nggak pernah ditarik. Akibatnya apa? Akibatnya pelatu ditarik justru oleh pemimpin leaders di lokal, bupati yang ngamuk, lura-lura yang kemudian menggoblok-goblokkan pemerintah pusat. Jadi udah terjadi kekacauan manajemen. Nah, kita tahu bahwa Presiden mengangkat satuan tugas. Kepalanya adalah Pak Doni, yang pada akhirnya mesti memperlihatkan saya militer, saya pakai seragam militer. Kan itu sinyal supaya dia mau bilang, kasih saya seluruh kepercayaan, supaya saya bisa tentukan keadaan itu. Bagaimana mungkin ada ketua Satgas BNPB yang seharusnya mengucapkan seluruh problem, tapi tiba-tiba ada Menteri A, Menteri B ngomong juga. Kan itu yang terjadi kan. Nah sekarang saya perlihatkan satu keadaan yang benar-benar membuat orang makin memburuk persepsinya. Tadi siang saya baca di media, Menteri Sosial akhirnya mengakui bahwa keterlambatan penyaluran BLT yang udah jadi bahan olok-olok dan omelan para bupati, keterlambatan itu disebabkan oleh satu hal, yaitu tas untuk memasukkan sembako belum selesai dicetak. Kenapa? Karena tas itu harus dibuat desainnya yang pakai tulisan bantuan Presiden Republik Indonesia. Jadi kelihatannya pembungkus lebih penting dari isi itu. Kenapa nggak pakai tas kresek aja sih bagi-bagi sembako itu? Mesti tunggu dicetak dulu. Itu artinya ada bisnis di situ, bisnis orderan percetakan ratusan ribu atau hampir jutaan tas itu kan. Jadi tas dianggap lebih penting daripada isi, bungkus lebih penting dari isi, sorban lebih penting dari isi kepala gitu. Jadi ini soalnya tuh. Dengan kata lain tetap ada pencitraan di situ tuh. Kenapa nggak berterus terang bahwa oke, sudah terlambat 2 hari maka kami mengambil diskresi untuk membagikan sembako itu tanpa harus menunggu ada tas yang ada tulisan bantuan presiden. Ngapain? Apa urgensinya menulis bantuan presiden? Rakyat nggak penting itu mau bantuan presiden, yang penting hak dia yang dijanjikan tiba. Jadi soal-soal beginian yang bikin kita ikut frustrasi juga melihat keadaan semacam ini. Nah kita bisa teruskan soal leadership ini karena orang berpikir APBN kosong, APBD terkapar. Sementara Desember depan itu ada pilkada ratusan kepala daerah. Jadi semua orang bersiap. Pilkada ditunda itu, ditarik ke tahun depan. Tahun depan. Ya, ditunda tahun ini. Tahun depan mereka berpikir, tahun depan APBN juga masih kosong, mau ngerampok di Banggar nggak bisa, karena itu mulai sekarang aja. Jadi sembako tahun depan dibagi sekarang itu.
Jadi kita membayangkan bahwa memang there is no leader, cuman ada dealer. Jadi kepemimpinan dealer ini yang membahayakan penanganan kasus COVID ini. Saya kira itu. Ya. Jadi terima kasih, nanti kita lanjut lagi ya. Yes. Ya, saya Mas Bima nih. Ini Mas Bima nih kemarin sempat viral, termasuk dalam kaitan tadi dealer dan leader. Nah, ini kan kaitan ruang guru nih dianggap dealer kalau pakai terminologi Bung Rocky Gerung nih, gitu loh. Apa memang Mas Bima ngelihat udah separah itu sense of urgency dalam konteks nanti mungkin ya dari dana stimulus ya. Tadi kita udah bicara soal leader dan dealer lah. Katakanlah leader. Sekarang kita udah menyadari semua dan kelihatannya sudah lebih baik paling tidak PSBB diterapkan. Walaupun kita lihat agak kacau, garis komando tadi Mas Bima bilang nggak jelas antara pusat, daerah dan sebagainya. Ini memperbaikinya bagaimana sih? Ini ruang guru kemarin yang ditantang Mas Bima tidak mau bicara, malah mundur gitu. Nah, karena di situ ada dana yang cukup signifikan kan, 5,7 T, yang harusnya ini bisa menjadi penyangga BLT, tapi terus masih tetap masuk untuk kartu prakerja, masuk ke training-training yang kali ini mungkin sense of urgency-nya untuk training, orang mau di training lalu mau apa kalau kerjaannya nggak ada. Nah, dalam konteks itu BLT, kemudian bagaimana sebenarnya Kementerian Menteri Keuangan mencoba merealokasikan, apakah cukup gitu. Tadi Bu Nina juga sudah bicara ini anggarannya nggak cukup gitu. Bagaimana sih sebenarnya memaksimalkan apa yang harusnya dilakukan agar paling tidak nyawa tertolong, kemudian orang bisa makan gitu loh. Terus mungkin belakangan baru ekonomi ketika harus pick up lebih cepat gitu. Nah mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Iya, jadi sangat jelas gitu. Jadi misinya bukan misi penyelamatan ekonomi kalau dilihat, tapi misi penyelamatan kepentingan tertentu. Contohnya misalkan, ruang guru diikutsertakan sebagai 8 platform yang ikut dalam kartu prakerja. Walaupun katanya tidak ada anggaran langsung, tapi tidak langsungnya itu bisa motong komisi, dan ketika ditanya berapa komisi yang wajar dari platform itu pun nggak bisa dijawab. Kemudian yang kedua misalnya, kita coba tanya lagi, kejar lagi kepada PMO, yaitu kartu prakerja, ini 5,6 juta peserta kartu prakerja, ada jaminan kerja nggak? Katanya daripada nganggur di rumah mendingan ikut pelatihan online, gitu jawabannya. Jadi di sini kelihatan jelas gitu kan, semua nggak nyambung. Kemudian ada lagi yang lucu misalnya, jadi konten dari pelatihan prakerjanya mirip kayak YouTube, dan itu terus dipertahankan oleh presiden gitu. Jadi saya nggak mau nembak Belva mungkin cuman hanya pion kecil, dan keputusan Belva untuk mundur dari staf sus ya keputusan yang secara ekonomi sangat taktis. Daripada 51 juta diamuk rakyat Indonesia, mendingan mempertahankan 5,6 triliun dana pelatihan online kartu prakerja. Itu kan logik ekonominya gitu ya. Disusul kemudian Andi Taufan yang keluar. Jadi itu satu hal. Hal yang lain misalkan, kita nggak lihat tuh leadership dari eksekutif yang paling atas misalnya. Ketika proyek-proyek besar itu sebagian besar masih terus berjalan di tengah pandemi ya. Nggak ada tuh keberanian 423 triliun proyek infrastruktur untuk dialihkan sementara misalnya. Kemudian baru didorong terus pemindahan ibu kota, ternyata perencanaan dan lelangnya masih terus berjalan. Jadi ini kita melihat akhirnya gini, persepsi dari anak-anak muda gitu ya. Ngelihat begini kok kelihatannya kalau berharap sama pemerintah ini kelamaan. Jadi pemindahan ibu kota bukannya kemarin Bu Sri Mulyani sudah mengalokasikan dananya, merealokasikan. Iya, itu kapan itu kan artinya kan sejak dari Januari kita minta itu karena ini pandemi ini besar sekali dampaknya. Tapi tidak ada diskresi tadi yang disebut Bang Rocky Gerung itu dilakukan untuk menyelamatin anggaran gitu. Dimana presiden di negara lainnya bukan hanya proyek yang di stop, tapi berani 2 bulan misalkan Perdana Menteri Malaysia nggak digaji gitu. Jadi ini yang saya lihat ini bahaya buat generasi kedepannya, karena melihat bahwa di tengah pandemi pemerintah ternyata absen,
Ini yang persis dilakukan teman-teman di Jogja misalkan ya. Kalau kita ngeliat ekonomi secara yang lebih kecil, teman-teman di Jogja ini bikin dapur umum. Sekarang sudah ada 12 titik misalnya. Dan sejak adanya pandemi menyalurkan 22.500 nasi bungkus. Itu aja masih kemudian disatroni sama aparat, ditanyain donasinya dari mana dan segala macam. Jadi ini yang kita lihat ada satu macam kontradiksi ya, ketika pemerintah tadi nggak tegas untuk melakukan relokasi anggaran, bilang uangnya nggak ada, kemudian terbitkan global bond, belanja-belanja yang besar itu kemudian tidak dipangkas, tidak tegas. Ketika masyarakat menyelamatkan dirinya di tengah pandemi, ingin bikin solidaritas, itu kemudian ada aparat di situ yang kemudian ini kok arahnya negara menjadi otoritarian. Jadi leadership-nya ditunjukkan bukan dengan pemerintah bantu masyarakat, tapi ditunjukkan dengan saya leader maka saya harus menjadi otoritarian. Yang mengganggu eksistensi negara ini yang kemudian harus ditekan atau direpresi. Karena saya hadir di situ waktu di Walhi Jogja, kita lagi bahas bantuan pangan dan masker, itu masyarakat bantu masyarakat, tiba-tiba kita digeruduk ormas sampai 40 orang gitu kan. Jadi ini yang membuat anak-anak muda disuruh konkret. Iya, digeruduk ormas, kemudian aparat. Banyak yang difoto KTP-nya bahkan. Jadi kita melihatnya justru ini pemerintah maunya apa gitu. Jadi realokasi anggarannya kemudian nggak clear, tidak ada kemudian kebijakan yang bisa dipegang oleh masyarakat. Bansos tadi ternyata nungguin tas gitu ya. Ini jadi lelucon baru gitu kan. Teorinya nggak akan masuk di Indonesia ini gitu ya, di mana bansos terlambat karena urusan tas yang belum dicetak gitu. Jadi akhirnya masyarakat bergerak, tapi masyarakat kemudian direpresi. Itu fakta yang hari ini terjadi. Gitu. Oke, makasih. Kita ke Bu Tisa, Bu Nina. Halo. Oke. Ya, tadi sudah bicara ada lembaga-lembaga nih. Nah, kalau kita lihat sekarang bantuan kan banyak ya. Bantuan itu ada yang lewat Kemendes, ada yang lewat juga bantuan juga ada lewat Departemen Kesehatan, ada juga yang lewat provinsi gitu. Banyak pintunya untuk bantuan-bantuan. Menurut Mbak Nina, dengan model kelembagaan yang seperti ini apakah efektif gitu? Kenapa nggak misalnya kemudian bentuknya juga bantuan tadi misalnya beras, kenapa nggak BLT aja langsung gitu, bantuan langsung tunai. Nah kemudian data tadi kan Mbak Nina banyak bicara soal datanya kelihatannya kok nggak nyambung. Nah mungkin juga banyak, bantuan data yang BLT selama ini mungkin itu memang sudah punya data, tapi orang yang kena PHK berapa banyaknya. Nah, saya sih dari segi pengusaha kita tuh belum ada tuh diminta misalnya berapa mem-PHK pegawainya, berapa di mana lokasinya. Nah, karena orang yang di PHK ini juga kan bisa langsung tiba-tiba jadi jatuh miskin, perlu bantuan juga. Nah, itu belum kelihatan gitu. Nah, Mbak Nina ngelihat dalam penyaluran bantuan ini seharusnya bagaimana sih gitu loh. Agar efektif tadi kita sepakat kesehatan, kemudian masyarakat social safety net-nya itu mesti dijaga gitu. Silakan Mbak. Ya, jelas bahwa yang ada itu hanya data yang selama ini sudah diberikan bantuan. Jadi mereka yang miskin dan yang dekat dengan kemiskinan, itunya poor dan near poor, itu yang tadinya awalnya kan sekitar ya katakan 100 juta gitu ya. Tapi dengan adanya PHK dan kita udah tahu bahwa datanya tentang PHK ini nggak ada di Indonesia. Jadi kalau kita cek dari sejak dulu pun ya, jadi itu selalu data PHK itu adalah kalau Anda di PHK dan bermasalah itu baru dicatat gitu ya di Depnaker. Tapi kalau nggak bermasalah artinya nggak ada demo-demonya, nggak ada keributan gitu, nggak perlu dicatat gitu jadi PHK. Nah yang aneh adalah harusnya punya data jaminan sosial kan, itu ada BPJS kerja. Tapi kalau dia didaftarkan sebagai BPJS tenaga kerja gitu, punya asuransi itu. Jadi kalau enggak kan kecil. Yang terdaftar kan enggak banyak di sana. Jadi yang banyak itu yang di sektor katakan informal, artinya mereka yang kerjanya itu katakan dia punya warung, sekarang warungnya tutup gitu kan, atau dia kerja dia kerja tapi
warung yang toko-toko kecil pun itu banyak yang tidak akan pakai BPJS. Data di Asosiasi Perhotelan kemudian sama restoran itu sekitar 15 juta yang dirumahkan tuh Mbak. Bayangkan itu tidak ada datanya di pemerintah kita karena memang sistem kita kalau di negara maju bisa punya data itu karena begitu di PHK dia lapor dapat unemployment benefits. Nah sekarang dengan adanya prakerja diharapkan itu semacam unemployment benefit tapi bukan. Kenapa? Karena kan mereka bukan langsung diterima gitu ya. Kalau di negara maju kan kita langsung dapat unemployment benefit. Kalau ini kan melamar, kalau dapat baru dikasih gitu dananya. Jadi di screening lagi begitu kan. Nah, jadi ini bukan kartu prakerja itu bukan unemployment benefits, itu prinsipnya. Itu ya kalau Anda memenuhi syarat tertentu Anda dapat jatah itu gitu ya. Nah, artinya Indonesia memang nggak punya data PHK dan kalau mau bicara tentang yang dibantu itu siapa, itu lebih parah lagi. Jadi maka kita bisa lihat tiba-tiba dibagi aja siapa begitu kan, kepala daerah ngumpulin orang bagi-bagi begitu kan, atau Bapak Presiden juga membagi-bagi begitu. Nah kita kan bingung kalau melihat seperti itu memang bantuan sosial yang diberikan itu pada dasarnya ya hanya seperti perkiraan sederhana begitu ya. Jadi artinya ada orang dibantu diberikan. Nah itu pun dilakukan oleh LSM, oleh kelompok-kelompok yang kasihan, jadi pakai Grab gitu kan. Jadi tidak terorganisir. Jadi bisa dibayangkan kalau ada dana bantuan sosial di masa seperti ini, itu alokasinya akan sulit untuk tepat sasaran karena pertama memang nggak ada data yang terkena dampaknya dulu gitu ya, kena PHK itu siapa dan yang berada bukan PHK yang mereka masih punya tabungan, ini PHK kelas menengah bawah yang orangnya sudah nggak punya tabungan. Saya bayangkan akan sulit sekali gitu ya, karena dengan data kemiskinan yang ada kan kita punya yang paling miskin, tapi ini yang menengah nih, kelas katakanlah di kisaran menengah bawah gitu. Kalau miskin kan 10%-an plus 10 ya 20% terbawah. Kalau ini udah 40% terbawah atau 50% gitu ya. Nah, dengan demikian alokasi anggaran jelas tadi kalau ditanya efektif atau enggak, dengan ketersediaan data PHK yang tidak tersedia tidak mungkin efektif gitu ya. Yang bisa itu nanti perkiraan bahwa ini diberikan kepada yang ojol kan, yang ojek online. Lalu ada yang protes, taksi juga harusnya dapat, supir taksi oke. Tapi kan yang kesian warung, jadi semua itu bisa didaftar. Siapa saja bisa akhirnya karena diserahkan ke RT. Nah ini disinilah poinnya, RT itu apa tahu? Setahu saya RT juga nggak punya pengetahuan persis begitu ya. Dia tahu ya sekitarnya, tapi apakah dia tahu orang per orang? Saya tidak yakin gitu ya. Harusnya di mana Mbak? Nah harusnya memang kalau kita mau membangun jaminan sosial, kita harus punya pendataan yang sifatnya terpusat. Ya, jadi yang di negara maju itu memang adalah sedikit unemployment benefits yang selalu ditolak. Di sini kita nggak punya uang, padahal itu sebetulnya nggak mungkin nggak punya uang. Uang itu selalu ada asal kita alokasikan. Nah dari situ baru kita bisa dapatkan data yang lebih baik gitu ya. Kalau sekarang kan sudah terlanjur nggak ada data, jadi yang paling bisa ya per profesi, tapi profesinya tadi tebak-terka begitu kan, jadi warung gitu kan, lalu apa begitu. Nah itu dengan demikian pasti ada yang nggak kebagian gitu ya, pasti ada yang protes, dan maka saya bisa paham bahwa orang di kepala desa atau lurah atau RT gitu itu pun ketakutan daripada diamuk warga, saya kembalikan aja lah. Karena misalnya saya minta 100 orang yang dikasih cuma 10 orang lah, daripada itu saya kembalikan aja. Nah saya paham sekali itu, karena itu mereka lebih baik, lebih selamat gitu ya. Nah kalau kita balik, mari kita lihat bantuan sosial itu berapa besar. Kalau memang pemerintah ingin transparan, ya saya berharap harusnya data-data itu diumumkan, jadi tidak ada overlap. Jadi harus ada protokolnya BNPB itu, kalau memang dia yang punya kewenangan tentang bantuan sosial, ya dia yang mengumumkan. Tapi kalaupun bukan BNPB yang punya kewenangan tentang bantuan sosial, lalu siapa? Apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian Sosial gitu kan? Ini kan bantuan sosial namanya untuk orang miskin. Apakah itu diserahkan langsung Kementerian Keuangan atau bukan? Karena sekarang pun alokasi dana itu kan pakai kartu. Nah ini kan mereka jelas nggak punya kartu, gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak punya kartu tapi mau dapat bantuan sosial gitu. Ya, kalau sekarang yang saya dengar sebatas dan kita baca gitu ya, itu adalah sebatas serahkan kepada kewenangan komunitas RT gitu kan, RW. Nah itu berat begitu ya, berat bagi level terbawah untuk memikul tanggung jawab
diamuk warga gitu. Jadi ya, saya dengar di lapangan sih beberapa teman yang aktif di RT, di RW, wah ributnya luar biasa tuh. Bisa jadi ada konflik sosial karena persoalan bantuan gitu loh. Itulah sebabnya mereka pun akan lebih senang dia kembaliin aja lah daripada terima 10 harus yang minta 100 begitu kan. Kira-kira ya buat apa begitu kan, dibuat daripada ribut secara sosial ya lebih baik dikembalikan. Nah, kalau saya melihatnya memang keluasan dari pemerintah daerah ini sangat penting karena pada dasarnya dana itu siapa sih yang harusnya menanggung? Kan bukan hanya daerah saja, kan ada kewenangan pusat, kan uang pusat di situ. Ya disinilah ketidakjelasannya terjadi. Kewenangan siapa bagi bantuan sosial itu? Memang ada di DKI misalnya sebagian daerah, lalu ada juga bantuan pusat. Tapi koordinasinya kan tidak jelas gitu ya. Jadi artinya kan overlap. Apakah satu orang boleh dapat 2 kali? Gitu kan, atau dibagi orangnya yang dapat saja nggak ada datanya gitu ya. Jadi harus dipetakan dulu bahwa siapa yang kebagian apa. Tapi kan kalau kita lihat dibalik jatahnya cuma 10 orang gitu ya. Jadi bukan atas kebutuhan. Kalau kebutuhan kan bisa 100 tadi. Ya. Okay. Ya, di situ masalahnya. Jadi solving problemnya ya harus kembali ke data dan alokasinya ya harus dibuat sesuai gitu. Pusat daerah kalau memang nggak cukup buat 100 orang ya terus teranglah dan kita bagikan jadi kepada 100 yang 10 jatah itu. Tapi jangan ketua RT RW kan ketakutan disangka dia yang korup gitu loh. Ya, mereka nggak berani. Oke, terima kasih. Saya kepingin ke Mas Rocky nih. Mas Rocky tadi lihat Mbak Nina udah cerita soal bantuan yang diberikan, kelihatannya juga bukan hanya tidak tepat sasaran, jumlahnya juga nggak jelas, terus yang diberikan juga nggak jelas, terus seberapa lama, sumber dananya dari mana. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan betapa Mas Rocky sendiri yang bilang, betapa kondisinya kok agak kurang menguntungkan, agak chaos. Menurut Mas Rocky, apa sih seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah? Dan melihat Mas Rocky ngelihatnya sementara ini nanti kalau COVID, seberapa lama COVID ini akan isunya persoalan COVID bisa teratasi, kemudian kemungkinan masalah sosial ekonomi yang timbul itu seberapa mengerikannya, kira-kira apa, dan seharusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Ini kan kita nggak kepingin kita kembali lagi ke titik nol gitu loh. Ini Mas Rocky ini biasanya perenungannya cukup dalam nih dan informasinya bisa dari berbagai sumber gitu. Silakan Mas. Oke, saya kira iya kalau ditanya potensial social crisis bukan lagi potensi, dia sudah manifest, sudah terjadi. Dulu orang takut ada social disobedience. Yeah. Yang sekarang terjadi bukan sekedar pembangkangan rakyat, pembangkangan aparat, pembangkangan lurah, pembangkangan bupati. Jadi betul-betul udah chaos, keadaan udah seperti itu. Dan kita mesti ucapkan itu, bahwa sudah terjadi pembangkangan. Karena tadi direction tidak ada, dan kemampuan untuk menghasilkan narasi itu minim sekali. Bayangkan misalnya, atau bandingkan dengan Angela Merkel. Dia tampil ke rakyat Jerman, clear dengan pengetahuan ilmu kimia yang jernih, terangkan sebab akibatnya, dan orang akhirnya oke, kami mengerti itu. Ini presiden nggak bahkan menerangkan antara mudik dan pulang kampung, dia nggak mampu itu. Jadi bagaimana ada trust pada rakyat atau pada kepala daerah melihat pemimpin di atasnya juga nggak punya arah. Jadi itu soal pertama bahwa krisis sosial sudah sedang berlangsung itu. Nah itu yang menandakan sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung. Indikasinya mudah. Tentara kemarin bilang ini udah jadi security ancaman pada keamanan nasional. Artinya ada data intelijen udah masuk tuh. Dan tentara justru yang bereaksi yang sebetulnya nggak boleh terjadi karena ada satgas yang mestinya ucapkan itu tuh. Tetapi keadaannya begitu, yang membaca lebih cepat tentu adalah Koramil yang berhubungan langsung dengan rakyat. Ini keadaannya seperti itu. Maka mesti ada shortcut. Tapi pemerintah selalu bilang kita ikuti birokrasi itu. Birokrasi yang memperlambat justru kan.
Jadi membaca pikiran pemimpin di Monas di Merdeka Utara itu sama seperti kita membaca di lampu yang gelap sekali itu 5 watt. Padahal sehingga kita nggak tahu nih apa arahnya kan ini soal dari awal adalah itu aja tuh. Shortcut misalnya yang PHK ya kita nggak tahu dengan berharap tidak semua orang jatuh miskin tuh. Loh, dari 5 tahun lalu ekonomi kita merosot, itu artinya justru orang miskin lebih bertambah lagi. Jadi nggak usah berpikir ada keajaiban. Kan gampang aja kan. Data 5 tahun lalu ya udah tambahin aja 30%, udah selesai. Tapi kan pemerintah berharap walau kita mesti irit, karena pelit makanya jadi rumit jadinya kan. Tanya aja perusahaan, berapa orang yang kalian PHK? Panggil pemimpin perusahaan yang bonafit. Pemerintah minta tolong pada perusahaan yang mem-PHK untuk membagikan uang santunan dari negara, atau BLT apa segala macam itu. Lebih mudah kan? Administrasi perusahaan masih ada, jelas masih ada setelah dia PHK. Jadi mesti ada pikiran shortcut semacam itu. Tapi pikiran shortcut mesti datang dari orang yang mampu berpikir strategis. Bukan kita orang sih yang kita teman-teman pengusaha pernah bilang itu kan ada BPJHT dari jaminan hari tua, uangnya tuh disimpan. Kenapa nggak itu dicairkan dikasih ke teman-teman yang pegawai yang kena PHK gitu loh. Nah kemudian di-charge ke pengusahanya 1% supaya mengurangi kekhawatiran. Ya, satu mengangkat birokrasi. Untuk malpraktek atau ada penyimpangan kan bisa lewat bank karena Amerika lakukan itu. Akuntansinya lebih terukur. Betul bisa dilihat dan pengusaha juga ketolong kan. Terus pegawai juga jelas clear siapa yang dapat gitu jawab Bu Nina. Tapi kita ajukan itu kelihatannya memang nggak dijawab juga sih gitu, agak repot. Karena kalau langsung ke perusahaan nggak ada proyek, intermediate proyeknya nggak dapat itu. JHT itu ongkos ekonomi. Ya JHT perorangan, tapi betul ya. Nah mereka itu betul JHT perorangan. Nah dikembalikan kan itu disimpan. Dananya kan bisa dikembalikan ke mereka itu dalam kondisi seperti ini. Jadi pinjaman, karena kalau misalnya sumber dananya dari mana, pinjaman dari itu gitu. Lewat penyalurannya lewat bank. Nah bunganya dikasih 1%. Toh yang dapat juga kan rakyat kita, pegawai-pegawai yang di PHK gitu. Nah ada pemikiran seperti itu gitu. Ya saya cuma bayangkan karena saya coba pahami administrasi di BPJS Tenaga Kerja itu perorangan yang dapat. Jadi kalau seandainya mau pencairan itu pencairan perorangan gitu. Nah itulah sebabnya jadi sulit kan secara sistem asuransi. Itu bukan dana publik. Yang adanya di publik itu bukannya dana milik pemerintah gitu. Itu dana milik, nah justru perusahaan justru perusahaan itu perorangan itu diambil dulu lewat perusahaan yang memang sudah membayar itu gitu loh. Cuma mekanismenya lewat bank, ada keinginan seperti itu. Ya, saya membayangkan jawabannya tuh harusnya mereka bisa jawab bahwa itu dana perorangan, tetapi kan dana yang sebetulnya harusnya dibantu itu adalah dana yang dari APBN atau APBD. Itu yang stimulus. Stimulus itu yang harusnya diambil dari misalnya proyek-proyek yang di-delay, katakan kalau infrastruktur di-delay maka sebagian dananya dialihkan untuk bantuan sosial gitu. Tapi kalau dana yang ada di BPJS Tenaga Kerja, setahu saya itu akunnya perorangan, jadi mereka aksesnya susah begitu kan secara perorangan kan. Nah ini tentu aja bisa kalau itu dianggap pinjaman, kalau itu dana investasinya yang dipakai. Tapi kan investasinya udah masuk ke pasar modal gitu, jadi itu dibelikan saham kan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan dananya tidak gampang. Ya, oke. Kita kembali lagi ke Bung Rocky nih. Saya mau lihat gitu, mau coba tanya deh, Bung Rocky. Ini negara ada, kita lihat ya, 3 negara yang dipimpin oleh pemimpinnya perempuan, Taiwan, kemudian New Zealand dan Jerman. Tadi Jerman sudah dijelaskan, memang kebetulan latar belakangnya seorang ahli kimia kan gitu. Nah ini kelihatannya penanganannya lebih bagus. Ini persoalannya apa karena ada masalah gender atau karena mereka lebih cepat merespon, mengantisipasi, memitigasi persoalan ini?
Ada, saya kira built in di dalam keperempuanan adalah ethics of care, kecepatan bereaksi itu. Karena dia pemberi kehidupan. Karena itu kalau kehidupan terganggu kan secara pragmatik di tempat dengan cepat. Jadi kepemimpinan perempuan dalam soal krisis pasti lebih peka, lebih mampu untuk adaptif dan mempraktekkan ethics of care sebelum ethics of right. Jadi feminisme berperan di situ. Saya kira itu penting untuk diingatkan. Nah, tidak harus perempuan sebetulnya. Pria, laki-laki juga boleh jadi male feminis di dalam soal pengambilan kebijakan. Kalau dia punya perspektif social justice. Kalau pada perempuan itu perspektifnya dengan sendirinya social justice. Karena dia rahimnya sendiri dari awal dia sudah mampu membagi antara nutrisi buat tubuhnya dan nutrisi buat bayinya kan. Jadi dari awal nature perempuan itu adalah merawat rahim. Dan masyarakat adalah rahim negara. Yang mesti begitu kan. Jadi pemerintah nggak mau ambil itu. Bahkan pemerintah pakai strategi militer yang pasti patriarkis itu. Saya pertanyaan terakhir ke Mas Rocky. Yeah. Kalau ada satu pesan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah untuk masyarakat dalam menghadapi COVID ini, apa yang harusnya dilakukan oleh kita semua? Satu, pemerintah jangan pelit. Putuskan bahwa ini adalah soal kesehatan, soal kehidupan, soal masa depan generasi. Karena ada banyak uang sebetulnya yang tiba-tiba dapat rezeki. Harga minyak turun 70%. Itu artinya beban subsidi berkurang jauh. Kenapa nggak itu yang segera dialihkan itu? Soal-soal semacam itu. Tapi pemerintah bilang kita keluarin 400 triliun. Itu bohong. 400 triliun itu direalokasi, diambil dari macam-macam sektor. Yang realnya cuma 70 triliun atau 60 triliun bahkan. Jadi penipuan semacam itu sekedar memamerkan kami sudah melakukan yang terbaik. Nggak ada yang terbaik di situ. Jadi datang ke publik, jujur bicara di depan media massa. Beritahu kondisi sebenarnya ada apa itu. Jangan pesan riset dari luar negeri untuk memberi semacam rasa aman, optimisme. Nanti kita berhenti bulan Juni, berhenti bulan Desember. Itu riset pesanan. Banyak sekarang orang bikin riset pesanan kan. Nah, pemerintah yang pelit itu akan menghadapi delegitimasi yang makin menjadi-jadi 2 bulan ke depan. Jadi kita lebih baik bersiap-siap selain soal ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, tapi juga potensi social unrest. Dan saya kira itu problem yang akan membahayakan kehidupan persaudaraan kewarganegaraan kita. Terima kasih Bung Rocky. Mbak. Saya kepengen ke Mbak Nina. Mbak Nina, ada pesan buat kita yang mendengarkan, buat masyarakat, buat pemerintah, apa yang harusnya kita lakukan? Ya, pesannya tentu saja kita harus hati-hati karena kehati-hatian itu ya diawali dari data yang terbatas, maka kita nggak tahu lagi siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit, kan orang tanpa gejala banyak gitu ya. Jadi saya mencoba untuk paham gitu ya, bertahan di rumah itu mungkin pilihan terbaik ya, di antara yang terburuk kalau kita keluar terlalu sering, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga hati-hati di dalam situasi sosial yang rentan gitu ya. Jadi tingkat kriminalitas sudah meningkat gitu ya. Jadi ada 2 hal, ada menjaga diri di dalam rumah dan menjaga diri di luar rumah. Mengharapkan yang terbaik yang terjadi gitu ya. Saya masih berharap yang terbaik, artinya jangan sampai terjadi chaos kan, karena apa yang terjadi di masyarakat sekarang tensinya agak meninggi begitu ya, dan kita tidak ingin terjadi yang terburuk, tapi kita ingin yang terbaik yang bisa kita lalui. Tentu aja harusnya perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus ke arah yang lebih tegas. Ya, jadi di sini kita lihat sudah mulai ada sedikit ketegasan di dalam menjaga PSBB begitu ya, tetapi yang lebih dari itu adalah menjaga kesetiakawanan sosial istilahnya gitu, gotong royong gitu. Dan ya mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Last one, Pak Mas Bima, silakan. Ya, pesan buat pemerintah sebenarnya sederhana ya, tunjukkan ketegasan. Kalau terlambat memimpin ya sekarang buktikan kepada masyarakat itu kartu prakerja itu mendingan di stop, alihkan semuanya kepada BLT karena orang butuh makan sekarang, bukan dikasih pelatihan model YouTube. Kemudian kedua tadi, sebenarnya banyak yang ingin membantu gitu, tapi jangan dipersulit ya.
Yang ketiga, sebenarnya pesan buat masyarakat, karena terlalu lama menunggu dari pemerintah, berbelit-belit birokrasinya, dan tadi terhambat tas, ternyata sembakonya turun. Jadi buat masyarakat memang mungkin kita akan menghadapi pandemi ini, beberapa bilang sampai September ya. Tapi untuk recovery ekonomi mungkin butuh 1-2 tahun ke depan. Jadi jaring pengaman sosial sekarang, kalau berharap negara itu cuma 2,1% terhadap GDP, yang kita harapkan sekarang adalah rakyat bantu rakyat. Itu yang menurut saya paling penting. Petani membantu masyarakat, kemudian korban PHK itu juga bisa saling membantu sesama rekannya, karena ada beberapa PHK yang dapat pesangon, beberapa yang memang sama sekali pesangonnya ditunda. Jadi menurut saya masyarakat harus saling bahu-membahu dalam kondisi pandemi ini. Oke, terima kasih semuanya. Pembicaraan kita malam ini saya kira saya nggak akan simpulkan karena begitu luas dan dalamnya. Kalau saya simpulkan nanti menjadi tidak lagi utuh. Terima kasih Mas Bima, terima kasih Mbak Tisha, makasih Mas Rocky Gerung. Sampai ketemu pada acara berikutnya. Salam sehat.